Ada dua jalan tol dengan nasib sama, akan tetapi progresnya berbeda. Tidak lain adalah tol Getaci dan tol Gilimanuk Mengwi. Dua proyek tol ini sama-sama belum memiliki investor karena gagal lelang. Hanya saja yang satu pembebasan lahannya sudah berjalan dan yang satu lagi belum ada kepastian pembebasan lahan. Mari kita ulas bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama, dari tol Gilimanuk Mengwi. Jalan tol yang desainnya sangat megah ini harus mangkrak akibat investor yang sudah ditunjuk BPJT mundur karena tidak mampu memenuhi pembiayaan. Terhitung sejak 2022 lalu tol ini terhenti. Gejolak pun sering terjadi pada warga yang terdampak trasenya, mengingat lahannya tidak bisa digarap karena menunggu kepastian kelanjutan proyek tol ini. Aksi protes sudah dilakukan warga beberapa kali, akan tetapi juga tak kunjung ada jawaban pasti. Lelang ulang pun juga sudah dilakukan, akan tetapi juga tak ada investor yang lolos, mengingat masih ada investor yang terafiliasi dengan investor lama. Kabarnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur di bawah Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan evaluasi terkait skema pengusahaan proyek ini, yang mencakup aspek teknis, aspek keuangan, dan pengaturan lainnya. Proyek tol yang digadang menjadi tol terpanjang di Pulau Bali ini sampai sekarang masih menunggu kepastian, baik konstruksi maupun pembebasan lahannya. Yang kedua ada tol Getaci. Berbeda dengan tol Gilimanuk Mengwi, meski sama-sama dilelang ulang dan mundurnya investor, namun jalan tol ini progres pembebasan lahannya sudah berjalan. Tol Getaci juga mengalami hal yang sama, yakni investor yang mundur dari proyek juga disebabkan karena pembiayaan. Sehingga lelang ulang pun juga dilakukan pada tol Getaci dan belum juga ada yang lolos. Sehingga segala upaya pun dilakukan. Jalan tol yang semula bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia ini harus rela dipangkas demi menurunkan biaya pembangunan. Menurut Heri Trisaputrazuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, tol Getaci akan berakhir di Ciamis, bukan di Cilacap seperti yang direncanakan semula. Akibatnya, panjang tol Getaci hanya akan mencapai 108 km, menjadikannya lebih pendek dibandingkan tol Cikupa Palimanan yang memiliki panjang 116,75 km. Selain itu, karena pemangkasan ini, total investasi yang dibutuhkan untuk proyek tol Getaci juga berkurang dari semula 56,2 triliun menjadi 37,64 triliun. Sebenarnya panjang tol ini mencapai 206,65 km jika diukur dari Gedebagi hingga Cilacap, menghubungkan dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun pemerintah akhirnya memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek dan akan melakukan lelang ulang kembali. Meski sama-sama gagal lelang ulang, setidaknya tol Getaci pembebasan lahannya masih terus berjalan, sehingga masih ada kemungkinan konstruksi akan dilakukan jika segera mendapatkan investor baru. Itulah dua jalan tol dengan nasib sama, akan tetapi progresnya berbeda. Kita sebagai warga Indonesia tentu saja harapannya ingin yang terbaik untuk tol ini. Jika memang dalam prosesnya ada naik turun, itu sudah hal wajar dalam pembangunan proyek yang besar.
Semoga saja tol Getaci dan tol Gilimanuk Mengwi segera bisa mendapatkan investor baru sehingga bisa segera dilanjutkan, dan juga tentunya warga yang terdampak juga segera mendapatkan kepastian. Mungkin saya kira cukup sekian ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.